Kemudian yang rencana APBD 2013. Ini memang harus ada sebuah perombakan total. Saya hanya titip ke semua dinas, badan, SKPD semuanya, agar hal-hal yang berkaitan dengan rutinitas yang sudah puluhan tahun itu ada, tolong diganti ya. Jangan hal-hal yang masuk ke hal yang rutin terus. Jadi ada terobosan baru, ada unggulan satu atau dua. Diunggulkan nanti kalau saya tanya, misalnya Dinas Pariwisata, apa unggulannya 2013 muncul. Jangan sampai kota sekelas Jakarta ini misalnya menyelenggarakan sebuah karnaval atau pawai itu masih pawai pembangunan, enggak lah. Mestinya kita ini punya kemampuan. Saya tes saja kemarin itu materialnya kita punya, materinya kita punya. Tapi memang sebuah karnaval, sebuah performing art memang harus disiapkan minimal 6 bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya. Ada workshopnya secara mingguan atau bulanan disiapkan sehingga waktu muncul itu menjadi sebuah produk yang matang. Kita punya kemampuan, ngapain kita? Jakarta sudah munculin, kita punya karakter kita satu, tapi pendukungnya yang lain dari daerah-daerah. Tarik aja, nggak kalah kita dengan Rio, nggak kalah kita dengan Pasadena, nggak kalah kita dengan karnaval-karnaval yang lain yang ada di negara lain. Nggak kalah. Saya yakin sekali itu. Memang harus disiapkan. Dan tematis, setiap tahun ganti tema, Ya, nanti kita coba tahun depan, nanti saya harapkan di setiap wilayah, setiap wali kota ada, nanti kita di sini juga ada, kita rancang sehingga betul-betul ya kelihatan kita memang sudah berbeda. Ini salah satu contoh kecil aja. Sama di dinas-dinas yang lain juga sama. Taman misalnya, ya, puluhan tahun lah kita mengerti yang kita tanam dia, yang tetean, apa itu, bakung, yang harga-harga 300, 500 perak, apalagi kanan, apalagi apa itu, tela-tela itu, apa itu, biji lembu gitu, berapa itu harganya nggak tahu. Ya, anggarannya gede banget, ratusan miliar, belilah yang harga dari 500.000 atau 1 juta pasang sepanjang jalan itu kan langsung berbeda ya. Harus berani seperti itu. Nanti akan berubah kalau itu punya keberanian seperti itu. Kalau swasta bisa, swasta itu duitnya berapa sih? Paling 1-2 triliun, kita punya 45 triliun. Tidak ada apa-apanya mereka, tapi mereka bisa buat taman yang baik, bisa berani beli tanaman yang mahal. Ngapain kita nggak berani? Kalau saya nggak mau kalah dengan mereka. Ya, termasuk taman di balai kota ini, jangan kalah dengan hotel bintang 5. Baik cara penanganan desainnya, landscape-nya, maupun jenis tanamannya. Dinas yang lain apalagi. Ya udahlah, contoh-contoh itu saya kira semuanya nangkep lah gitu. Contoh-contoh seperti itu. Artinya setiap dinas harus punya unggulan. Udah gak usah yang kecil-kecil banyak, terlalu banyak pusing sendiri nanti gak bisa
habis larinya ke Silva lagi. Jangan banyak-banyak mata kegiatan, mau pusing sendiri nanti manajemennya. Yang simpel-simpel saja. Dinas perumahan misalnya, ya jangan buat rusun terus. Ya, ada saya kira penataan kampung yang berbasis kekuatan di kampung, bisa buat kampung ikan, macam-macam di ini. Saya sudah, ini nanti saya beri gambaran. Ada kampung garmen, ada kampung herba di sini, macam-macam, punya kekuatan betul setiap kampung. Kampung ikan, kampung garmen, kampung herba, ada kampung kampus misalnya, karena di sekitar kampung itu ada kampus, sehingga mestinya kampung itu melayani apa yang menjadi kebutuhan kampus misalnya. Tapi memang harus terdesain dengan baik, dan desainer-desainer Jakarta ini kelasnya internasional. Saya yakin kalau kita digunakan akan sangat bagus. Artinya ada sebuah terobosan memunculkan sebuah rencana-rencana unggulan, kegiatan-kegiatan unggulan, program-program unggulan yang memang ada, menjadikan Jakarta ini berbeda. Saya sangat senang sekali. Jadi apabila tadi yang saya sampaikan ini bisa diwujudkan, semua SKPD, dinas, badan, wali kota, lurah, camat, dan yang saya tangkap kemarin perintah ke wali kota, lurah, camat ditangkap di bawah, artinya ini sudah mulai sambung, sudah connect, dan moga-moga yang saya sampaikan pada hari ini juga seperti itu. Permintaan saya enggak tinggi-tinggi lah, dan saya yakin dengan SDM yang ada, saya sudah bisa mengukur SDM kita ini mampu, bisa kita melakukan itu. Hanya niatnya aja, mau atau tidak mau. Saya kira itu Pak Sekda yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan kalau mau ke Dewan, kalau masih ragu-ragu mengenai program, tolong ngadep saya, nggak usah ragu, tanya, nggak apa-apa, saya tanya, saya jawab, bisa saya jawab, karena yang di Dewan sudah menyampaikan banyak dinas yang ditanya nggak bisa menjelaskan katanya, tapi kadang-kadang juga ada yang di Dewan juga sebetulnya bisa menjelaskan, tapi pura-pura kelihatan nggak jelas gitu mungkin. Tapi yang saya hanya menyampaikan apa adanya. Mereka nangkep itu wandal saja. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Moga-moga nanti bisa diterjemahkan 100% sesuai yang juga saya bayangkan. Saya kira itu Pak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Bob itu sangat serius. Ketika Dewan mengatakan bapak-bapak ditanya tidak ngerti. Biasanya contoh dinas perhubungan. Kita kan loncatannya kan karena beliau prioritasnya ke transportasi. Jadi jangan tidak begitu mengerti gitu hibah. Atau misalnya contoh ada bicara BUMD. Pak Gubernur ingin bicara tentang pengamanan inflasi soal sembako. Kita ingin memanfaatkan food station, PT Food Station. Kita tambah dana, kita ingin bikin studi makro, manfaatin dari Cipinang. Tapi kita ditanya, katanya 20 miliar untuk sosialisasi. Wah itu repot. Jadi jangan sampai ada perasaan jadi apa dewan yang tidak mengerti, apa orang kita yang pura-pura tidak mengerti gitu. Jadi kalau sampai Pak Gub juga waktu kan sudah mepet. Nah kalau tidak mengerti bisa juga ke saya gitu kan, supaya
Kalau sampai tidak bisa hadap ke dewan pun, saya juga boleh dampingin. Jangan dampingin, jangan istilahnya apa ya? Jangan sampai kita, ya SDM bagus-bagus. Saya kira disampaikan Pak Gubernur jelas. Nah kalau APPS kita dicoret kan jadi kurang enak kita. Kita bicara dengan UKM, beliau bicara dengan pasar, kita beli lahan. Jadi sampai sana nggak ngerti gitu. Nah padahal menurut kami sampaikannya sudah jelas. Nah itu tadi jadi ada kecurigaan di antara kita, jadi tidak enak nanti. Apa ada kesengajaan? Orang politik kan gosipnya begitu Pak. Pokoknya Pak SKPD ini sengaja ngerjain Pak Gubernur nih sampai ke DPRD bilang tidak mengerti. Padahal waktu dipanggil mengerti. Nah, Pak Gubernur nggak berpikir seperti itu, saya berpikir seperti itu. Pak Gubernur kerja atau tidak? Ini tinggal berapa hari lagi Pak Sekda soal kalau APPS itu masih rencana Jumat mesti tanda tangan. Kemarin Ketua menyampaikan Pak ada penggunaan minggu Pak. Karena ada masih lagi pendalaman. Ya, jadi tolong SKPD yang tidak mengerti visi misi program Pak Gubernur, ya tanya, jangan sampai dapat uang segitu atau semua itu belum terima KUHP-PPS kita, semua SKPD belum terima lembaran itu. Kalau PPM mereka nggak terima, kita yang terima masukan dari masing-masing SKPD. Harus diberikan saya kira, soalnya karena patokan yang DPR kan nanyanya berdasarkan itu membuat semua SKPD bingung. Kayak ditanya itu Pak, yang kertas yang kita masukkan itu Pak, transportasi sekian bisa seperti itu. Saya kira habis dari ini bisa diberikan kopi KUHP-PPS kepada itu. Baik, Bu Yani bisa menjelaskan sedikit terkait KUHP-PPS? Iya. Kami laporkan bahwa bagi SKPD yang mendapatkan anggaran tambahan sebelumnya bulan baru itu sudah informasikan hasilnya pada saat menuju pada pendalaman di komisi sudah mendapatkan informasi. Namun demikian untuk bisa ada informasi nanti akan kami lakukan semua dengan KUHP-PPS-nya. Dan kami informasikan juga bahwa beberapa komisi pembahasannya akan ditambah Pak, sehingga minggu ini perlu diselesaikan dan harapannya akhir minggu depan bisa ditandatangani. Terima kasih. Kami tambahkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bahwa pembahasan KUHP-PPS ini di DPRD tetap berlangsung Pak. Kemarin juga masih dengan beberapa asisten dan para kepala SKPD diadakan pertemuan dengan Banggar di DPRD. Dan kemarin sore kami mendapat informasi dari Ketua DPRD bahwa pembahasan ini tidak bisa final minggu ini Pak. Jadi minggu depan baru bisa diselesaikan. Kemudian juga kami laporkan kepada Bapak bahwa pembahasan tetap akan berlanjut dan Banggar dan TAPD tetap bersepakat Pak untuk menyelesaikan RAPBD ini. Penetapannya masih tetap di tahun 2012 Pak, jadi tidak melampaui tahun 2012. Dan itu Pak yang dapat saya sampaikan. Dan insya Allah koreksi dan masukan yang dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sampaikan akan kami coba evaluasi kembali Pak. Mudah-mudahan dalam waktu yang terlama ini bisa kita selesaikan. Dan demikian Pak, izin teman. Izin Pak Gubernur. Jadi kemarin kita membahas masalah 100 titik yang akan kita restorasi nanti. Yes. Jadi kita membahas 100 titik yang akan kita restorasi nanti. Kami minta dengan sangat agar para wali kota yang sudah mendapatkan kemarin shortlist dari Dinas Perumahan untuk bisa menyampaikan segera, karena 100 titik terus terang aja dengan anggaran 4 miliar satu titik itu mohon maaf 40 miliar satu titik itu rawan untuk nanti apabila data-data yang disampaikan itu tidak pas katakanlah demikian. Sehingga memang kemarin Pak
Ferial juga minta agar nanti tanggal jadi minggu depan Bapak Senin kita akan selesaikan. Khusus itu aja. Jadi untuk katakanlah RW kumuh yang akan kita restorasi nanti apapun namanya, mau kampung improvement program, mau land consolidation ataupun permajaan, mohon para wali kota untuk bisa memasukkan segera data-datanya ini ke dinas perumahan. Mungkin 100 ini juga nggak bisa kita lakukan semuanya. Paling tidak ada data-data yang paling bisa memungkinkan kita bisa melaksanakan restorasi di tempat-tempat itu. Sementara itu Bapak, terima kasih. Ya, jadi untuk kampung ini, saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan. Nanti dibuat pradesain dan DED, tetapi bisa enggak misalnya uang itu dihibahkan kepada RMK atau masyarakat, kemudian didampingi supervisi, didampingi desainernya, didampingi ada pengawasan dari kita dan dikerjakan, atau memang harus lewat kontraktor. Kalau lewat kontraktor berarti DED-nya kan masih Januari, kemudian rampung kira-kira 6 bulan baru selesai. Iya kan, karena harus lelang, harus gambar lagi, harus pelaksanaannya kan nggak ngejar. Tapi kalau bisa dengan pola hibah mungkin akan lebih cepat dan itu lebih partisipatif dari sisi nilai value itu lebih baik kalau ada partisipasi masyarakat. Masyarakat bukan hanya nonton kontraktor bangun gitu. Masyarakat ikut membangun. Nggak tahu apakah mekanisme seperti itu bisa dilakukan. Atau kombinasi kampung yang harus dikerjain lewat kontraktor ya lewat kontraktor, tapi yang bisa partisipatif dengan pola hibah itu hal seperti ini yang mungkin perlu juga segera diputuskan, termasuk juga masalah bus yang Kopaja Metro Mini itu. Jadi tolong dicarikan payung hukum yang jelas, kalau hibah itu hibahnya kepada siapa, apakah harus koperasi. Kalau koperasi mungkin nggak masalah, tapi kalau kepada PT lah itu mungkin harus tanda tanya, sehingga waktu pelaksanaan nanti tidak ada masalah karena semuanya tersiapkan semuanya. Ya, ini penting. Ya, lupa saya. Jangan sampai nanti baik dinas, badan, wali kota semuanya, lurah sama diberitahu. Karena saya sudah dengar lagi, ada yang dari eksternal itu dekat-dekat menjanjikan, kemudian ada Bapak Ibu semua yang keluar sesuatu. Ya. Dalam kamus saya nggak ada seperti itu. Lagi dalam kamus saya nggak ada. Misalnya Bapak Ibu ada saudara saya atau orang dekat saya bisik-bisik kepada Bapak Ibu semuanya, nanti akan disampaikan kepada saya, bisa meloncat dari lurah langsung jadi wali kota, misalnya gitu. Hati-hati, saya tidak mempunyai pola dan cara seperti itu. Percayalah, saya udah apa adanya saja, nanti akan saya lihat sambil berjalan. Karena ini sudah saya dengar sudah lagi gitu, rame lagi. Padahal dulu kan sudah awal masuk ya, saya sudah ngomong itu, masih ada lagi. Ini hanya penekanan yang kedua, bahwa tidak ada yang seperti itu, minta-minta apalah gitu, nggak ada. Kalau ada sampaikan ke saya, tapi kalau Bapak Ibu semuanya pengen sosial ya silahkan.
Saya silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh teman-teman terkait dengan substansi kita, silakan. Pak Kadis Perhubungan, Pak Wali Kota Jakarta Barat. Ya Pak, terima kasih. Jadi kami sudah bertemu dengan DPRD kemarin. Kami juga sudah menyampaikan saran alternatif itu bisa bekerjasama dengan BUMD kita. BUMD kita lah yang nanti mengadakan JO dengan Metro Mini dan Kopaja. Tapi Metro Mini dan Kopaja harus lihat dulu. Misalnya Metro Mini sampai sekarang kan pemimpinnya belum ada Pak, seperti kali. Nah, itu mereka harus istilahnya membersihkan diri dulu, apakah membubarkan atau misalnya membentuk manajemen baru gitu Pak ya. Sehingga bisa ber-JO dengan BUMD tadi, Joint Operation. Termasuk yang Kopaja. Kopaja lebih sehat di ekonomi. Kopaja itu jumlahnya 1.500, Metro Mini 300. Anggotanya sekarang individual semua, karena tidak ada pemimpinnya. Oleh sebab itu kami saat ini sambil mengadakan bus 1.100, saya koordinasi dengan Ketua Arganda dan juga Metro Mini yang diwakili oleh Ases Ketua Nanggolan. Kebetulan Ketua DPKD itu Ases Ketua Nanggolan mempunyai Metro Mini juga Pak, sehingga kita lebih mudah koordinasinya. BUMD-nya banyak. BUMD-nya ada 2 kami usulkan, membentuk BUMD baru. Ada membentuk baru. Membentuk baru atau ada saran Pak. Ini ada BPD yang sekarang sudah sehat. Ini memang ingin masuk ke BUMD. Kalau misalnya BPD itu diberikan dari BUMD ke BUMD, mereka sudah punya pool, mereka sudah punya manajemen. Jadi syaratnya perusahaan angkutan umum yang sehat itu mereka harus punya sarana, yaitu kendaraan yang baik, harus punya prasarana, punya pool, dan ketiga punya manajemen. Nah, sarana kan dibantu oleh Pak Gub dengan seluruh. Nah, tinggal BUMD-nya memang ada beberapa syarat Pak. BUMD itu disyaratkan punya LPKI, bisa juga BPD yang memang sudah punya pool dan punya keahlian dalam menyelenggarakan angkutan umum. Jadi mereka bisa IPO. Nah itu seperti itu. Dan yang kedua, kalau untuk pengadaan bus itu sudah saya sampaikan juga, ya 600 korelasinya dengan 300 plus 150 Pak. Nah itu mereka cuma saya rasa tidak memperhatikan itu, yang ditanya nyeter hanya yang yang dibutuhkan. Tapi saya jelaskan terus, dan hari Kamis besok ada pertemuan lagi. Jadi saya akan bertahan percepatan dari Mandala Tuhan. Insya Allah dengan PPD atau nanti juga DKI yang akan dibentuk ini selesai. Baik, Pak Wali kalau teman-teman. Terima kasih Pak. Bapak cara cek beberapa titik. Setelah beberapa hari terakhir kami berada di Jakarta, ada kendala yang sangat-sangat memberatkan kita di sana, seperti di Tambora dan Cengkareng yang sering terjadi kebakaran itu. Yang menarik Pak, 3 minggu paling lama setelah kebakaran itu terbangun Pak, lebih bagus dari awal. Atau modal dari mana? Berata dari mana? Kita lihat di sana pernah hak atasnya Pak, mereka nggak punya status tanah, hak atas saja. Yang kedua, rata tanah di lokasi itu Pak adalah tanah semacam bos Pak yang dikontrakkan kepada masyarakat atau tanah gitu Pak. Mungkin kita terkendala dengan masalah status tanah Pak. Jadi sampai saat ini kami belum ada titik temu di Duracana Pak mengenai status tanah yang beberapa lokasi itu. Jadi mungkin perlu kajian yang mendalam masalah itu Pak. Kami Jakarta Barat yang utama saat ini ada 2 lokasi yang tanah negara Pak yang dikuasai masyarakat. Yang pertama di Manggaumbi, lebih kurang itu 1,5 hektar Pak, 450 kakak yang dekat peternakan babi dulu Pak. Itu di atas saluran tanah milik kita Pak. Tahun kemarin kami mau tertibkan itu ada 500 perangkat kita, 1.000 dari warga mau golok, saya mundur Pak. Kapan janji Pak Wali mau susunkan kami, itu lokasi kita Pak, tanah beda dari situ. Yang kedua yang di belakang kantor camat Tambora Pak, itu lahan pengairan lebih kurang juga itu 2 hektaran memanjang pangrel itu untuk menatang kota kita tertibkan juga Pak, tapi mereka menuntut termasuk juga.
masih di Tambora, perempatan kali banjir Kanal Barat dengan sekretaris. Demikian sebentar, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi titip aja untuk yang masalah perbaikan kampung, penataan kampung, atas tanah tolong dicermati betul. Kalau tanah negara saya kira bisa, tidak ada masalah, nanti diurus sertifikat. Kalau tanah yang lain, tanah apa? Kalau tanahnya bos atau tuan tanah, nah itu yang harus dilihat. Nanti kampungnya kita perbaiki bagus-bagus, dia jual untuk kepentingan yang lain, kan? Kita ya prioritas yang aman, tapi biasanya yang kumuh-kumuh itu memang status tanahnya nggak aman. Kita tolong dicari yang aman dulu lah, cari yang aman dulu. Ya. Kita Pak Wali ya. Kita kesulitan mendapatkan gas. Jadi ada kesepakatan bulan April lalu kita ditangani oleh Pak Menteri SDM, Pak Sekda hadir. Kita bagian jatah 23,1 mm CFD. Tapi sampai saat ini itu tidak terrealisir. Teman-teman swasta sudah membangun SPPG-nya agar supaya bisa membantu Mas W menyiapkan gasnya. Sudah terbangun 1 tahun lebih Pak, ada 2 SPPG kita punya, satu di Hek, Ramat Jati, satu di Tanah Merdeka, itu tidak bekerja karena supply gasnya nggak ada. Oleh karena itu ke depan mendukung program kita semua, program Bapak, kami akan coba membangun menambah SPPG di 3 lokasi lahan yang kita punyai di IRT dan 2 lagi di ex depo PPD. Dengan harapan juga jika memungkinkan dan jika Bapak berkenan ada komunikasi dengan Menteri BUMN dan Menteri SDM serta Direktur Pertamina dan Gas agar supaya jaminan gas ini bisa disampaikan pada gas ini sebenarnya Pertamina atau gas? Pertamina Pak. Bukan perusahaan gas negara. Jadi infrastruktur pipe-nya itu yang menyiapkan PGN. Gasnya dari Pertamina. Di antara Pertamina dan PGN ini saja belum klop Pak. Jadi kalau Pertamina punya gas mau disampaikan ke SPP kita harus lewat pipanya PGN. Nah ini tol fee-nya belum clear antara PGN dan Pertamina. Oleh karena itu Pak, kami sarankan jika memang bisa dimungkinkan atas komunikasi Bapak dengan mereka berdua ini, termasuk Koperasi Menteri BUMN, ada kepastian dan insya Allah tahun depan kita akan menambah SPPG 3. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan dan sekarang dijadwalkan rapat dewan di Banggar untuk membahas bidang pemerintahan Pak. Kebijakan yang sudah ada melalui surat betul tanggal 23 Juli 2012 kepada Wapres, mohon kepada Wapres untuk mendorong PT Pertamina membuat buffer zone sekeliling instalasi itu, yang kemudian membangun 10 tower. Kemudian di sini disebutkan bahwa terkait pencegahan tanah merah untuk pembentukan RT RW pada prinsipnya pemerintah provinsi dapat mengabulkan apabila PT Pertamina telah merealisasikan pembuatan buffer zone tersebut. Di surat dari Gubernur pada bulan Juli 2012 kepada mohon arahan. Ya, di tanah apa itu KTP dan lain-lain bisa diproses
apapun mereka kan warga negara Indonesia. Saya perlu jelaskan juga bahwa itu tidak hanya masalah KTP, Pak. Kalau orang tuanya tidak pegang KTP, anaknya nggak bisa dapat akta kelahiran, anaknya nggak dapat akta kelahiran, berarti nggak bisa sekolah. Ya, rentetannya kemana-mana. Jadi itu tetap diproses, tapi jelaskan pada warga, ini Pak Wali Kota atau Pak Camat, Pak Lurah, sampaikan pada warga. Nanti besok saya sampaikan juga bahwa masalah KTP itu tidak ada hubungannya dengan masalah lahan atau tanah yang mereka kuasai. Nggak ada. Itu identitas mereka saja. Karena kita sudah ketemu juga dengan Pertamina, mereka nanti secepatnya mau membuat apa itu buffer zone, tapi dari ini apa kayak sungai gitu, air kanal, dan harus memindahkan mereka siap memindahkan, siap membuatkan tower, dan dia nanti ini paralel, artinya KTP ini diberikan, tetapi mereka nanti juga beritahu bahwa suatu saat mereka akan digeser, tetapi tidak merugikan lah, memberikan solusi. Besok mungkin juga saya sampaikan di sana. Jadi silakan diproses, tapi dengan catatan itu. Jadi rakyat harus diberi tahu, diberi catatan. Kamu saya beri, tetapi kamu harus. Ini aturan-aturannya itu tuh sampaikan. Jangan sampai nanti dibolak-balik jadi repot kita. Karena ini wilayah yang berbeda. Wilayah KTP beda, wilayah sengketa Pertamina dengan masyarakat berbeda. Tapi Pertamina sudah memberikan, Pak, kemarin sudah kita katakan sudah mau memberikan solusi. Hanya mungkin ketemu sekali, 2 kali, 3 kali lagi, tapi mereka sudah mau memberikan solusi pada masyarakat. Saya kira itu yang saya tunggu itu. Jadi kalau mereka sudah punya gambaran, baru saya bisa cerita lagi. Ya, saya kira itu. 3 hal yang kira-kira apa saudara mau mempunyai masalah, problem ya, yang tidak bisa diselesaikan di tingkatan dinas badan SKPD, tolong sampaikan saya, nanti saya yang akan kerjain dengan Pak Wakil Gubernur. Ya. Baik, demikian Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur pertemuan pada pagi hari ini, dan acara kita akhiri. Mohon perhatian kawan-kawan, setelah selesai acara ini untuk tetap dengan tepat, ada beberapa arahan yang ingin saya sampaikan kepada para KSKPD. Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur, terima kasih Bapak sekaliannya, dan dengan mengucap alhamdulillah pertemuan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak. Tadi kita ngomong kalau mandat